Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edoardo dengan NPM 23758. Di sini saya akan melanjutkan lab di modul 3 pada lab 1.1.14. Di sini pada lab ini kita akan membahas tentang employee intelligent gathering. Nah, sebelum masuk ke dalam lab, saya ingin menjelaskan dulu tentang lab ini ya. Jadi kita itu diminta untuk berperan seolah-olah saya itu sebagai orang asing yang atau kan atau bahkan seorang hacker ya. Nah, tujuannya adalah untuk melihat seberapa banyak informasi pribadi yang bisa saya kumpulkan hanya dari media sosial tanpa harus melakukan peretasan. Nah, saya mulai dengan mencari nama dan user saya di Chrome ini nanti ya. Hmm, seperti Google dan Bing dalam mode income. Nah, lalu mencoba melihat akun media sosial dari perspektif orang. Setelah itu saya akan membuat akun dummy menggunakan beberapa, mungkin nanti akan menggunakan Instagram, bahkan Facebook ya. Setelah itu dari situ saya bisa melihat apa saja informasi pribadi yang sebenarnya masih terbuka untuk umum seperti foto, lokasi, atau bahkan pekerjaan saya. Langsung saja mungkin kita masuk ke dalam mode samaran ya. Di sini diminta dalam mode samaran. Setelah itu kita oke. Nah, di sini saya diminta untuk menggunakan mode samaran. Nah, langkah pertama saya akan mencoba mencari nama saya di Google ya. Google.com. Itu sudah Google samaran. Nah, di sini mungkin saya akan menggunakan LinkedIn ya. LinkedIn.com. Nah, di sini saya menggunakan linkedin.com ya, untuk melihat informasi tentang saya sendiri Edoardo. Di sini ada di Politeknik Negeri Lampung. Coba kita lihat ya. Kita menggunakan jangan ini. Kita gunakan sekarang. Kita guna coba memakai email baru ya. Saya lihat terlebih dahulu. Di sini saya akan email. Oke, jadi setelah kita masuk ke dalam profil Instagram ya, profil Instagram di sini kita sudah bisa melihat sebuah profil seseorang. Nah, Elena Feriawandi, setelah itu kita coba cari Santoso. Santoso. Nah, dari postingan Instagram ini, kita bisa melihat
Bobon Santoso ini suka membagi-bagikan foto makanan ya, foto makanan. Setelah itu eh, ada di Papua, Wabi ya. Jadi, nah paling sering membagikan, jadi dia ini paling sering membagikan makanan ya, foto makanan khas Nusantara. Nah, terlihat juga di beberapa fotonya dia berliburan gitu, liburan terkait. Nah, kayak dari informasi publik ini orang bisa tahu bahwa makanan favorit Babon Santoso itu adalah makanan pedas gitu ya. Nah, setelah itu informasi ini bisa dimanfaatkan untuk seseorang hacker gitu, dengan contoh membuat iklan ataupun link palsu bertemakan festival makanan pedas gratis gitu kepada Bobon Santoso. Lalu dikirimkan emailnya kepada Bobon Santoso itu supaya dia mengklik email tersebut begitu. Jadi nah ketika si Bobon ini sudah mengklik link tersebut, dia sudah masuk ke dalam perangkap si hacking ini ya. Nah, jadi kesimpulannya itu dari aktivitas sosial media terbuka cukup banyak informasi tentang si Bobon ini. Nah, yang bisa kita kumpulkan mulai dari kesukaan terhadap makanan pedas, lokasi tempat makanan favoritnya, dan juga kebiasaan kebiasaannya ngapain aja gitu kan. Oke. Jadi simpelnya itu gini ya, orang yang ingin melakukan suatu kejahatan di media sosial kepada kita, cukup melihat postingan publik di sosial media. Nah, guna untuk tahu kesukaan kita itu untuk apa gitu, termasuk soal makanan, hobi, dan juga rutinitas. Jadi, jadi kesimpulan pada lab ini eh, adalah jejak digital itu sangat gampang banget ya untuk dikumpulkan orang asing gitu, orang asing untuk tindak kejahatan kepada diri kita. Jadi berbaik-baiklah kita bersosial media ya, terkait entah itu mulai dari postingan kita, komentar, bahkan tag-tag terhadap sesuatu yang eh, ada lokasinya gitu. Jadi supaya lebih aman, sebaiknya kita atur privasi akun sosial media kita supaya lebih ketat. Jangan posting jadwal liburan itu sebelum selesai, dan juga apa ya? hmm, Pisahkan akun pribadi kita dengan akun kerja seperti kita membuat dua akun gitu ya. Yang sering dilakukan oleh anak-anak muda sekarang, dia buat dua akun gitu. Yang satu untuk mungkin untuk posting-postingan dia gitu, yang satunya untuk mungkin nggak tahu gitu ya apa. Nah, setelah itu dan juga cek sesekali nama kita di Google buat tahu apa saja yang muncul. Nah, oke, terkait lab ini mungkin sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.